untuk memenuhi kebutuhan formasi jabatan pegawai di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya. Senin 25 April tahun 2022, sebanyak 205 orang calon pegawai negeri sipil menerima penyerahan petikan keputusan Wali Kota Tasikmalaya tentang pengangkatan CPNS formasi tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya. Bertempat di Gedung Serbaguna Restuskai STIMIK Kota Tasikmalaya. Senin 25 April tahun 2022, Wali Kota Tasikmalaya menyerahkan petikan keputusan Wali Kota Tasikmalaya tentang pengangkatan CPNS formasi tahun 2021 di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya kepada 205 orang CPNS yang bertempat di Gedung Serbaguna Restuskai STIMIK Kota Tasikmalaya. Turut hadir Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Dr. Andes Haji Ivan Diksan Hasanuddin MSI, Asisten Administrasi Umum, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur dan Kepala Cabang Bank Jabar Kota Tasikmalaya. Wali Kota Tasikmalaya mengucapkan selamat kepada 205 orang CPNS yang telah dinyatakan lulus tahapan seleksi. Di antaranya adalah seleksi administrasi, tes kompetensi dasar, dan tes kompetensi bidang pada tahun 2021. Beliau juga menyampaikan bahwa penyerahan petikan keputusan ini bukanlah akhir dari perjuangan. Setelah ini, akan ada 1 tahun masa percobaan sebelum selanjutnya akan ada tes lagi untuk diputuskan menjadi pegawai negeri sipil. Wali Kota Tasikmalaya berpesan agar pada prosesnya selalu mematuhi peraturan dan kebijakan yang berlaku. Dan pada akhirnya setelah 1 tahun nanti jangan sampai ada yang tidak lolos PNS. Selanjutnya, saat menjalani masa tugas akan banyak tantangan dan hambatan yang kompleks. Untuk menghadapi tantangan tersebut harus direncanakan strateginya, dan perkembangan teknologi harus menjadi peluang untuk meningkatkan daya saing. Di antaranya adalah dengan memanfaatkan teknologi untuk belajar berbagai hal dan sebagai cara antisipasi perkembangan selanjutnya. Beliau juga menghimbau agar dapat menguasai bahasa asing, minimal adalah bahasa Inggris sebagai bahasa universal. Karena saat ini komunikasi di pemerintahan tidak hanya nasional, tapi juga bersifat global dan internasional. Selanjutnya, cobalah berjejaring yang dapat memudahkan dan mendukung dalam pelaksanaan tugas. Dan yang terpenting adalah jangan pernah berhenti belajar. Sebagai penutup, beliau berpesan agar para CPNS pada pelaksanaan tugasnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melakukan dengan baik dan sungguh-sungguh. Kita mengisi kekosongan yang selama ini CPNS kami butuhkan. Kalau kita ingin berangkat dari zero growth, artinya jumlah pegawai yang ada kemudian diisi lagi dengan sesuai yang jumlah yang ada. Artinya kembali lagi. Kalau 1000 CPNS, ketika ada yang pensiun 100 harus diisi 100. Itu sistem zero growth. Nah, sekarang kita akan kembali lagi ke pola itu ya. Pola zero growth kan akan digunakan lagi ya. Jadi kebutuhan CPNS di kita itu sebenarnya masih banyak. Nah, cuman ya pertama memang formasinya belum ada. Yang kedua juga mungkin di pusat itu persoalan anggaran untuk menggaji mereka. Sehingga ini adalah formasi tahun 2021. Tapi tidak menutup kemungkinan dua-dua ada formasi lagi ya. Terutama untuk P3K ya. P3K. Jadi mudah-mudahan semua yang sudah menjadi ketentuan, yang menjadi kesepakatan antara pemerintah pusat dengan daerah, semua kita ikuti. Kemudian CPNS ini kan masih belum pasti menjadi CPNS, menjadi PNS. Dia harus mengikuti jenjang-jenjang yang lain. Dalam waktu 1 tahun baru dia diangkat sebagai PNS. Tapi kalau ternyata dalam 1 tahun dia kinerjanya buruk, kemungkinan dia akan dikeluarkan dari CPNS. Ini sanksi gitu ya buat mereka. Makanya selama menjadi CPNS ikuti aja semua ketentuan dengan baik. Mudah-mudahan mereka lulus lah menjadi PNS. Karena CPNS kan gajinya juga masih dalam percobaan. Hanya berapa persen? 80% ya. Belum 100%. Gitu ya. Mudah-mudahan mereka lulus semua.